Judulnya Bapak Ibu, Yesus dimuliakan di gunung. Ya, mari kita lihat ayatnya. Markus 9 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Kenapa Yesus meminta batasannya ada sampai Anak Manusia itu bangkit dari kematian? Saudara tahu kenapa? Karena pada saat Yesus bangkit, Yesus kembali penuh dengan kemuliaan. Karena itu cerita kemuliaan di atas gunung tidak masalah. Tetapi sebelum Yesus mengalami kemuliaan lewat kematian dan kebangkitannya, jangan cerita dulu. Karena Yesus juga datang dengan mengosongkan dirinya. Karena itu jangan cerita kepada orang-orang tentang Yesus mengalami kemuliaan di atas gunung. Nah, gunung ini juga ada berdasarkan tradisi, dipercaya adalah Gunung Tabor. Ya, kalau orang ke Israel pasti diajak ke gunung itu. Dan di situ di atas puncaknya ada gereja besar dan bernama Gereja Transfiguration Church. Ya, tetapi ada pendapat lain itu di Gunung Hermon. Karena di dalam ayat juga jelas dikatakan, kalau saudara baca Markus 9 ayat 2, bahwa mereka, Yesus naik ke gunung yang tinggi. Dan Gunung Hermon itu gunung yang tinggi, sangat tinggi, sehingga sangat tingginya ada salju di atasnya. Lah kalau Gunung Tabor, menurut saya bukan gunung itu, bukit. Padahal Alkitab jelas berkata gunung yang tinggi. Itulah sebabnya ada dua pendapat. Ada yang berkata Yesus mengalami kemuliaan itu Gunung Tabor, ada juga berkata Gunung Hermon. Tapi apapun itu, nggak penting bagi kita jenis gunungnya. Yang penting Yesusnya ada dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, di atas gunung itu juga Allah berkata kepada mereka, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu mirip ucapan yang di mana Bapak Ibu? Pada saat Yesus dibaptis. Pada saat Yesus dibaptis, keluar dari air, maka terdengar suara dari surga, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tapi di atas gunung ada sedikit tambahan kalimat. Bunyinya adalah, dengarkan dia, dengarkan Yesus, bukan Musa, bukan para nabi. Itulah sebabnya juga bagi kita hari ini, orang Kristen fokus kepada Yesus saja, dengarkan Yesus saja, bukan Tara Musa, bukan para nabi, tapi dengarkan Yesus saja. Karena itulah perintah Tuhan bagi setiap kita hari ini. Amin Bapak Ibu. Ketika kita fokus kepada Yesus, apapun itu, saudara bisa menang. Termasuk juga kuasa-kuasa gelap tadi itu Bapak Ibu. Sebutkan nama Yesus, setan akan pergi. Markus 16 ayat 17-18 jelas berkata, ya, usir setan dalam namaku. Pakai nama Yesus, pergi setan. Benar Bapak Ibu. Karena itu saudara nggak perlu takut segala pendeta PS, pendeta setan, pendeta apapun itu, nyeluruk kidul, tuyul, segala macam Bapak Ibu. Saudara nggak perlu khawatir. Sebutkan nama Yesus, setan akan pergi daripada kita. Amin Bapak Ibu. Ya, karena itulah sungguh-sungguh Yesus ada dalam diri kita. Maka itu ada dipastikan kita pasti menang atas apapun kuasa gelap, apapun penyakit, apapun masalah di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena itu fokus kepada Yesus saja. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata 3 murid yang diajak Yesus, yang jelas melihat kemuliaan itu, yang jelas mendengar suara, dengarkan dia, dengarkan Yesus saja, fokus kepada Yesus saja. Mereka mengikuti enggak perintah Allah? Tidak. Justru mereka beralih kepada Elia. Ya, ketika mereka turun dari gunung itu, Yesus berkata, sampai Anak Manusia itu mati dan dibangkitkan, maka jangan cerita kepada orang lain. Tetapi mereka bukan bertanya tentang kematian dan kebangkitan, justru bertanya, kenapa Pak ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu? Ya, padahal jelas tadi mereka baru dengar, dengarkan Yesus saja. Mereka justru bertanya tentang Elia. Tapi saya ingin katakan Bapak Ibu, kita mengucap syukur kita ada di gereja ini. Karena sebenarnya inilah gereja akhir zaman. Karena sebagaimana juga pada saat Yesus datang, cirinya adalah Elia harus datang dulu. Dan kenyataannya gereja inilah juga ciri Elianya ada. Elia itu kemudian tampil sebagai apa? Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Coba kita lihat dulu ayatnya. Matius 17 ayat 12-13. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan Elia sekarang ada, Tiberias. Yohanes Pembaptis dinubuatkan oleh siapa Bapak Ibu? Yesaya. Yesaya berkata, ada suara di padang gurun berseru-seru, luruskanlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Lah Bapak Gembala sidang kita, Yesaya Pariaji. Iya kan? Yesaya kan? Iya. Haleluya Bapak Ibu. Dan memang itu juga panggilan Bapak Gembala gereja akhir zaman kan? Lah sekarang itu. Itulah sebabnya juga kedatangan Yesus juga pasti sudah dekat. Kita bersiap-siap saja. Nanti juga kita akan terbang ke awan-awan yang permai bersama dengan Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu.
Haleluya. Jadi Allah sudah memerintahkan ketiga murid tadi untuk dengarkan Yesus saja. Nyatanya mereka justru tidak fokus kepada Yesus, justru melenceng kepada Elia. Hal yang sama juga sering terjadi dalam gereja. Bukannya fokus kepada Yesus, tapi melenceng kepada hal lain. Kalau saudara fokus kepada Yesus, kita pasti menang. Kenapa? Karena Yesus telah memenangkan peperangan di atas kayu salib. Saudara butuh apa kemenangan hari ini? Menang atas maut? Yesus telah menang atas maut. Menang atas penyakit? Yesus mengalami lu agar kita menang atas penyakit. Menang atas resesi? Yesus kaya menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Saudara butuh jodoh? Tuhan juga punya stok banyak jodoh. Amin Bapak Ibu. Saudara butuh punya keturunan? Yesus juga pasti bisa membuat kita subur punya keturunan. Amin. Karena itulah di dalam Yesus kita bisa dapatkan semua. Yesus telah memenangkan semua. Karena itulah fokus kepada Yesus, pasti orang Kristen berkemenangan. Tapi masalahnya seringkali orang Kristen tidak fokus kepada Yesus. Ketika saudara sakit, oh itu urusan dukun. Dukun bertindak. Sulit jodoh, dukun bertindak. Kekayaan, oh gunung kawi bertindak. Karena itu hari ini fokus kepada Yesus, saudara dapatkan semua kemenangan. Karena dalam Yesus ada semuanya. Berikan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak. Haleluya. Dengarkan Yesus saja, jangan paramu saja, jangan para nabi. Amin Bapak Ibu. Fokus kepada Yesus, karena di sini kemenangan kita sudah Yesus dapatkan. Maka kita juga akan mendapatkan mengalaminya. Yesus memberikan kita kuasa mengusir setan. Coba kita lihat Markus 6 ayat 7. Iya, siapa nih iya? Yesus. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Artinya apa? Murid-murid berkuasa mengusir roh-roh jahat, mengusir setan. Nyatanya ketika murid-murid dan Yesus turun, mereka mendapatkan murid-muridnya tidak bisa mengusir setan. Pada saat itu ada seorang anak kerasukan setan. Murid-murid tidak bisa mengusir setan itu. Saudara tahu kenapa? Padahal Yesus jelas-jelas telah memberikan mereka kuasa. Karena pada saat itu murid-murid, ada berapa murid yang tinggal di bawah Bapak Ibu? 9. Diajak 3 kan? Total murid Yesus berapa? 12. Jadi itu murid yang inti. 12 itu murid yang inti Bapak Ibu. Ada lagi murid yang lingkaran kedua, ring kedua mungkin 70. Ada lagi ring ketiga 120 dan terusnya. Tapi yang inti adalah 12. Diajak 3 ke atas gunung, ke puncak gunung. Lalu yang tinggal di bawah 9. Ternyata 9 murid ini tidak bisa mengusir setan. Padahal jelas mereka telah diberikan kuasa untuk mengusir setan. Kenapa Pak 12 murid ini tidak mampu mengusir setan? Karena mereka dikelilingi ahli Taurat. Kenapa ketika dikelilingi oleh ahli Taurat mereka tidak punya kuasa? Karena ketika hidup manusia, hidup saudara, hidup orang Kristen dikelilingi oleh hukum Taurat, tidak ada iman dan tidak ada kuasa dalam kehidupannya. Kenapa bisa demikian? Karena dasar hukum Taurat bukan iman. Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Itulah sebabnya ketika saudara hidup di Taurat, saudara tidak akan punya iman, dan berikutnya saudara tidak ada kuasa untuk mengusir setan. Sama seperti murid-murid, kenapa mereka tidak bisa mengusir setan di kaki gunung tadi? Karena mereka dikelilingi oleh ahli Taurat. Nanti saudara baca lengkapnya Bapak Ibu ya. Markus 9 itu sampai habis, dari 1 sampai habis itu tentang Yesus dimuliakan di gunung. Di kaki gunung itu murid-murid yang nggak bisa mengusir setan. Amin Bapak Ibu. Iya. Karena itulah mereka nggak punya iman. Berikutnya mereka nggak bisa mengusir setan. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka tidak mampu mengusir setan ini, maka si orang tua yang anaknya kerasukan setan tadi membawa anaknya kepada Yesus untuk diusir setannya. Keluar nggak setannya Bapak Ibu? Oh keluar. Apa kata Yesus? Kenapa murid-murid tidak bisa mengusir setan? Karena mereka tidak punya iman. Tetapi ada satu ayat yang mengganggu Bapak Ibu. Ada lagi ditambahkan, karena kamu tidak berdoa dan berpuasa. Ya, seringkali juga justru ayat ini yang dipakai orang Kristen untuk ketika kamu tidak mampu, ketika kita tidak mampu, ketika orang Kristen tidak mampu melakukan mujizat. Oh, karena kamu kurang doa dan puasa. Padahal sebenarnya kita tidak mampu melakukan mujizat itu karena kurang iman. Dan sebenarnya jawaban Yesus demikian. Cuma nggak tahu gimana berikutnya ditambahkan ayat ini. Coba ayatnya mana? Matius 17 ayat 21. Dari mana saya tahu ini ditambahkan? Ada tandanya. Tandanya apa? Kita buka dulu ayatnya. Iya, Bapak Ibu. Padahal Yesus jelas berkata, kamu kurang iman. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, gunung pun bisa dipindahkan. Jadi masalahnya, masalah imannya, bukan karena kurang doa dan puasanya. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Kalau masalah doa puasa, ngusir setan. Nanti yang ngusir setan itu orangnya kurus semua itu. Nggak ada yang buncit. Ya Bapak Ibu. Kebajikan puasa. Haleluya Bapak Ibu. Lah iyalah.
Coba kita lihat. Ini sebenarnya bukan berkaitan dengan masalah puasa ya, tapi karena kurang imannya. Matius 17 ayat 1. Sudah di sana? Saudara ngelihat ada tanda kurung di sini. Dibuka dengan tanda kurung dan ditutup dengan tanda kurung. Saudara tahu arti tanda kurung itu? Aslinya ini tidak ada. Itu artinya Bapak Ibu. Aslinya, bahasa aslinya. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Yunani aslinya Bapak Ibu, itu perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ini tidak ada ayat ini. Ya, tidak ada ayat ini. Ya Bapak Ibu, tidak ada. Ini ditambahkan kemudian. Jadi tanda buka kurung, tutup kurung itu artinya ayat ini tidak ada aslinya. Aslinya tidak ada. Tapi justru yang tidak ada nih jadi pegangan banyak orang Kristen. Oh, kamu tidak melakukan mujizat, kurang doa puasa kamu. Ya Bapak Ibu. Haleluya. Padahal ini aslinya nggak ada. Tapi saya bacakan aja. Sebenarnya aslinya nggak ada. Kalau saudara juga pernah belajar teologi ya, ini saudara ngerti tanda kurung buka, kurung tutup. Itu artinya ayat ini sebelumnya nggak ada. Cuma ditambahkan kemudian. Saya bacakan ya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin Bapak Ibu. Tapi ini menjadi pegangan banyak orang Kristen. Padahal saudara bisa mengusir setan atau tidak, itu tentang iman saudara. Bukan masalah saudara berdoa atau berpuasanya. Amin Bapak Ibu. Ya, ya haleluya Bapak Ibu. Kenapa mereka tidak punya iman? Karena tadi itu dikelilingi oleh ahli-ahli Taurat. Taurat itu membuat orang tidak beriman. Dan berikutnya mereka tidak punya kuasa untuk mengusir setan. Hari ini mari hidup fokus kepada Yesus, bukan kepada hukum Taurat Musa, bukan kepada para nabi. Maka otomatis iman saudara bangkit. Otomatis. Jadi iman saudara bukan karena tekad. Aku imani aku sukses. Aku imani aku sembuh. Itu bukan iman itu Bapak Ibu, itu greget namanya. Iya. Lalu iman apa maksudnya? Iman adalah ketika saudara fokus kepada Yesus, otomatis saudara bangkit imannya. Dalam nama Yesus aku sembuh. Ah, itu baru iman. Dalam nama Yesus aku diberkati. Fokusnya kepada Yesus, otomatis iman saudara bangkit. Kenapa? Iman itu berkaitan dengan Yesus. Saudara percaya kepada Yesus, bahwa Yesus yang menyembuhkan saudara, bahwa Yesus yang memberkati saudara, bukan greget saudara. Aku imani aku sembuh, aku imani aku berhasil, aku imani aku naik pangkat. Oh, itu greget. Ya Bapak Ibu, itu artinya mengacu kepada diri saudara sendiri, tekad saudara. Itu bukan iman kalau tekad. Ayo Bapak Ibu, tapi iman otomatis muncul ketika saudara fokus kepada Yesus. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Itu namanya iman untuk saudara sembuh. Ya, Yesus membuat aku kaya. Yesus membuat aku berhasil. Yesus membuat aku bisa mengusir setan. Itu baru nama iman. Kenapa? Iman harus selalu fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Jadi jangan saudara gregetan. Amin. Amin. Aku imanin dia akan jadi istriku. Ah, itu bukan gregetan. Ya Bapak Ibu. Itu namanya gregetan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tapi harus fokusnya kepada Yesus. Yesus berkata, ya, tidak baik manusia itu seorang diri. Ya Tuhan, biar aku menjadi lebih baik dengan punya istri. Ah, lebih baik punya suami. Ah, itu lebih bagus. Amin Bapak Ibu. Itu namanya fokus kepada Yesus. Amin. Jangan gregetan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Aku imani suamiku nanti sebagai Tom Cruise, gantengnya seperti Tom Cruise. Wah. Saudara tahu Tom Cruise itu dilarang di Thailand. Kenapa? Karena ada Tom Yam, saingan nanti. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya, jadi karena itulah hari ini fokus kepada Yesus. Disinilah iman itu muncul dengan sendirinya. Dan ketika iman muncul, di situ ada iman dan mujizat berikutnya akan terjadi bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan berkaitan dengan doa atau puasa, nggak ada. Itu tanda buka kurung, buka tutup itu artinya sebelumnya nggak ada aslinya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi minimal saudara yang belum pernah teologi, ini artinya ayatnya belum nggak ada. Itu udah dimengerti seluruh orang teologi. Haleluya Bapak Ibu. Itu artinya ayat ini nggak ada sebelumnya. Nggak tahu gimana ditambahkan. Ya haleluya Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Yesus mengusir setan. Ya. Ya, Lukas 9 ayat 38. Coba kita buka. Lukas 9 ayat 38. Lukas 9 ayat 38. Saudara belajar banyak hal baru ya? Kita nikmati. Firman itu yang asik. Iya, dan memang harus belajar kita. Namanya juga kita juga murid. Benar Bapak Ibu ya? Kalau nggak belajar apa? Tinggal kelas. Kayak anak saudara juga. Kalau nggak belajar ya ulangan nanti tinggal kelas. Amin. Haleluya. Murid harus belajar.
Haleluya. Iya. Lukas 9 ayat 38 sudah di sana? Saya bacakan bagi kita semua ya. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Atau dengan kata lain, anak tunggal. Benar Bapak Ibu ya, anak tunggal. Ada hal yang menarik di sini. Yesus juga adalah anak tunggal. Benar Bapak Ibu? Ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lah ini seorang anak juga tunggal. Tapi beda. Yesus penuh kuasa, ya, penuh keilahian, sedangkan anak yang satunya ini penuh setan. Lah iya, ini kerasukan setan itu Bapak Ibu. Jadi anak tunggal yang penuh dengan kemuliaan Allah dan menghadapi anak yang penuh dengan setan. Iya benar Bapak Ibu. Iya, ini satu anak setan, satu anak penuh setan, satu penuh kalah. Benar Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi kemudian? Yesus kemudian mengusir setan itu. Jadi anak tunggal Allah mengusir setan, dan setan lari, dan anak itu menjadi sembuh. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara itu dua sesama anak tunggal. Ya Bapak Ibu. Sama anak tunggal cuma satu. Anak tunggal Allah satu. Anak yang penuh dengan setan. Haleluya. Tapi anak Allah, anak tunggal Allah mengusir setan-setan dan pergi. Dan anak itu kemudian disembuhkan. Amin. Nah, di luar Yesus dan orang dalam Taurat tidak bisa mengusir setan. Itu sama dengan anak-anak Skewa. Kenapa anak-anak Skewa tidak bisa mengusir setan? Karena mereka bapaknya, Skewa itu adalah kepala rumah ibadat, hidup dalam Taurat, Bapak Ibu. Dan mereka juga ahli sihir. Wah, sihir. Haleluya Bapak Ibu. Iya, mereka gak bisa mengusir setan. Sesama setan dilarang saling mendahului. Oh, itu sesama biskota. Haleluya. Sama biskota. Haleluya. Iya, itulah sebabnya ketika mereka ingin mengusir setan tadi, maka malah mereka digagahi Bapak Ibu. Waduh. Luar biasa nih. Haleluya. Iya, mereka sampai luka-luka Bapak Ibu. Luka-luka, benar, luka-luka mereka. Anak-anak Skewa ini luka-luka. Iya. Karena itulah bagi kita hari ini, tapi bagi kita hari ini Bapak Ibu, saudara gak perlu takut. Kita di dalam Yesus telah diberikan kuasa untuk mengusir setan. Amin Bapak Ibu. Kita telah diberikan kuasa untuk mengusir setan. Coba kita lihat Markus 6 ayat 13. Dan ini juga menjadi ayat terakhir bagi kita. Nggak perlu lama-lama. Udah lewat ini waktunya ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau orang dalam Taurat itu tidak bisa mengusir setan. Markus 6 ayat 13 sudah sana. Di depan sudah ada. Lihat dulu kepada saya. Dalam perjanjian lama sebenarnya Bapak Ibu ada dikisahkan bahwa orang Israel pernah kerasukan setan. Pada saat kapan? Saudara ingat kisah tentang lembu emas? Ya, di kaki bukit. Ya, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Pada saat itu Musa turun membawa 2 loh batu. Ya, Bapak Ibu. Ya, dan ternyata di bawah ada lembu emas. Dan ini membawa malapetaka Bapak Ibu, karena saudara tahu cerita berikutnya. Orang Israel karena menyembah ini, mereka kerasukan setan. Dari mana saya tahunya? Ada ayat yang berkata, mereka liar seperti kuda liar, lepas dari kandangnya, dari ikatan Bapak Ibu. Iya, mereka sebenarnya kalau cara penyembahan dulu itu, maaf kata, sampai telanjang, muter-muter gitu Bapak Ibu. Iya, jadi mereka benar-benar udah kayak kesurupan. Juga saudara ingat kita ketika kisah Elia juga yang akan mendatangkan api dari langit untuk menerima persembahan. Ya, nabi-nabi Baal lebih dulu melakukannya. Ya, nabi-nabi Syera, dan mereka kerasukan setan. Haleluya Bapak, kerasukan. Dan itu juga sama dengan orang Israel ketika menyembah lembu ini. Ya. Ngomong-ngomong lembu. Ya, bukan kemarin aja ketua partai diseruduk lembu. Sapi Bapak sampai lengser. Zaman dulu juga perjanjian lama sudah ada lembu menyeruduk orang Israel, 3.000 orang mati. Haleluya Bapak Ibu. Ternyata lembu terulang kembali. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada masa perjanjian lama, orang hidup di Taurat tidak bisa melepaskan setan, tidak bisa mengusir setan. Itulah sebabnya ketika orang Israel kerasukan setan seperti kuda liar, tindakan Musa kemudian adalah menyuruh orang Lewi mengikat pedang dan menyuruh orang Lewi itu berlari ke tengah-tengah orang Israel, dan pedang ini kemudian bergerak membunuhi orang Israel. Dan saudara tahu yang dibunuh itu orang kerasukan. Sehingga apa? 3.000 orang pada saat itu mati. Haleluya. Jadi pada masa perjanjian lama tidak ada kuasa untuk mengusir setan. Tidak ada kuasa. Tapi pada perjanjian baru
dalam Yesus kita telah diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi pada masa perjanjian lama hanya satu cara untuk mengusirnya, lewat orang itu harus dibunuh. Haleluya. Iya, hanya dibunuh. Tapi bagi kita hari ini setannya saja dikeluarkan. Amin. Pindah pada saat Yesus mengusir setan di Gerasa, pindah kemana-mana Bapak Ibu? Pindah ke apa? Babi. Amin. Babi. Ya, rupanya setan penggemar babi juga. Amin Bapak Ibu. Enggak, bercanda Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Iya, karena itu saudara jangan ngomong gini ketika lihat kuburan atau tewa angkat, permisi anak babi mau lewat. Kesurupan nanti saudara. Kesurupan nanti saudara. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Iya. Iya. Karena itulah ya. Katakan saja dalam nama Yesus, anak Allah, pergi setan-setan akan pergi daripada kita. Amin. Jangan ngaku-ngaku anak babi. Kebetulan C-nya C babi. Wah, pas. Wah, nggak kesurupan nanti. Ya, saya bacakan Markus 6 ayat 13. Sudah? Saya bacakan demikian. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan. Berapa setan yang diusir? Banyak. Amin Bapak Ibu. Banyak. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara nggak perlu takut kepada setan. Karena hari ini kita dalam Yesus punya kuasa untuk mengusir setan-setan. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak perlu takut dengan pendeta yang PS itu atau siapapun itu Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, tinggikan nama Yesus, maka setan akan lari daripada kita. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Nah, ketika Yesus mengusir setan tadi, ya, orang-orang menjadi kagum. Wih, hebat Yesus ini. Ghostbuster. Oh, bukan. Pengusir setan Bapak Ibu. Ya, memang ada film Ghostbuster. Haleluya. Pengusir setan, penakluk setan. Ya, orang-orang memuji. Tapi saudara lihat, apakah Yesus berkata, siapa dulu dong? Siapa dulu? Enggak Bapak Ibu. Justru Yesus berkata begini. Anak manusia akan diserahkan ke tangan anak manusia. Akan diserahkan kepada tangan manusia. Dan itu berkata bahwa Yesus nanti akan mati, akan ditangkap, akan dibunuh, dan akan disalibkan. Amin Bapak Ibu. Jadi seringkali ketika ada situasi yang kayaknya memuji gitu Bapak Ibu, tapi justru Yesus menunjukkan faktanya tidak seperti sehebat itu. Nyatanya nanti anak manusia akan ditangkap. Semula orang-orang memuji Yesus Bapak Ibu, tapi Yesus langsung berkata, tidak. Sebentar lagi anak manusia akan diserahkan kepada tangan manusia. Amin. Bahkan juga ketika saudara ingat ayat, ada suatu ketika orang-orang atau murid-murid juga memuji bait Allah. Wih, indah banget ini bait Allah ini. Luar biasa bangunannya, megah banyak perhiasannya. Apa jawabannya Yesus? Iya ya, hebat itu. Siapa kontraktornya? Oh, bukan Bapak Ibu. Tidak dikatakan demikian. Lalu apa kata Yesus? Ya, ada waktunya. Ya, bahwa nanti bait Allah ini akan dirubuhkan dan satu batu pun tidak ada bertumbuk atas batu yang lain. Amin Bapak Ibu. Kenapa bisa satu batu pun tidak bertumpuk pada batu yang lain? Saudara bisa membayangkan enggak? Kenapa bisa terjadi demikian? Padahal kemarin gunung berapi aja yang pernah meletus di Jogja, temperaturnya tuh 600 derajat Celcius. Bangunannya tidak rata dengan tanah Bapak Ibu. Ya, cuma ada satu orang yang matinya kering Bapak Ibu. Ya itulah si penunggu gunung. Ya Bapak Ibu. Haleluya, si penunggu gunung. Ya, matinya mati kering Bapak Ibu. Haleluya, dilawan itu lava. Haleluya. Ya. Ya, kenapa Yesus bisa menubuatkan bahwa nanti tidak ada batu bertumbuk atas batu yang lain? Saudara tahu ceritanya? Jadi itu terjadi pada tahun 70. Pada saat itu Jenderal Titus memimpin pasukannya mengepung Yerusalem. Ya, berbulan-bulan, ya mungkin sudah terjadi masalah lah, Pak. Kelaparan segala macam. Ya. Lalu kemudian pada tahun 70 itulah puncaknya. Akhirnya Yerusalem itu jatuh ke tangan Jenderal Titus ini dengan pasukannya. Dan rupanya mungkin tentaranya sudah capek, sudah kesal, kok kayaknya susah banget. Akhirnya apa? Mereka membakar bait Allah ini. Semula mereka tidak tahu bahwa di dalam bait Allah itu ada emasnya. Iya, semula mereka nggak tahu. Tapi belakangan mereka tahu ketika api sudah membakar habis Bapak Ibu. Belakangan mereka tahu, oh di sana banyak emasnya. Waduh, kita belum sempat untuk menyelamatkan. Akibatnya apa? Setelah apinya padam, mereka kembali ke bait Allah yang mereka bakar itu. Dan mereka melihat, wah emasnya meleleh. Masuk ke celah-celah batu, masuk ke celah-celah tanah. Dan inilah yang mereka kejar. Karena itulah mereka mengorek satu demi satu batu tadi. Dan lewat korekan-korekan mereka inilah, setiap batu tidak ada bertumbang atas batu yang lain. Tergenapilah ucapan Yesus. Sehingga itu bait Allah itu rata dengan tanah.
Lihat, kenapa? Tentara Romawi itu mengejar emasnya. Amin Bapak Ibu. Ya, dan nubuatan Yesus luar biasa. Karena itulah baik kita hari ini, kemegahan kita, kehebatan kita hanya dalam Yesus. Hendaklah kita bermegah dalam nama Yesus. Jangan memegahkan diri kita. Saudara tidak akan bertahan. Saudara pasti bisa jatuh. Tapi hari ini mari andalkan Yesus. Disitulah menjadi rahasia kemenangan kita. Fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada diri saudara. Maka disinilah rahasia untuk kita menang dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.